Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kami dari kelompok 3 akan mengidentifikasi sebuah jurnal yang berjudul Model Pertanian dengan menggunakan model ekonometrika di Kabupaten Bekasi. Jurnal tersebut sudah diteliti oleh Agustina Ina Helena pada tahun 2017. Kalian juga dapat mencari jurnal tersebut melalui sumber artikel di atas ini, atau kalian juga bisa langsung klik link di description box di bawah ini ya. Berikut adalah pembahasan dari jurnal Model Pertanian dengan menggunakan model ekonometrika di Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal Model Pertanian dengan menggunakan metode ekonometrika di Kabupaten Bekasi adalah dalam rangka upaya peningkatan pembangunan sektor pertanian dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Tujuan penelitian yaitu menciptakan kehidupan pada suatu wilayah serta dapat memajukan ekonomi agar apa yang diinginkan dapat terwujud dengan baik sehingga masyarakat hidup mandiri, makmur, dan sejahtera. Konsep teori yang digunakan adalah suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan pertanian sehingga dapat menjadi dokumen penting bagi pemerintah daerah. Hal ini untuk merumuskan kebijakan program yang efektif bagi pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal yang mampu merekam sistem ekonomi pemerintah daerah dalam dunia pertanian dengan menerapkan basic model seperti penyuluhan yang efektif terhadap kelompok tani, pengelolaan irigasi yang baik, mendorong pengembangan investasi di sektor pertanian, mempertajam fungsi dari KUDS itu sendiri agar dapat memberikan kontribusi baik pangan, peternakan, perikanan maupun perkebunan. Data yang dikumpulkan dari BPS dan beberapa instansi terkait. Data tersebut dari pengamatan dibutuhkan untuk mengoperasikan ekonometrika sehingga dapat menyelesaikan variasi perubahan waktu ke waktu yang lebih baik ke depannya. Hasil atau temuan dari analisis tersebut adalah penyuluh dapat memberikan pengetahuan yang efektif terhadap kelompok tani serta pengelolaan hasil tani, serta penyuluh memberikan dorongan atau investasi di sektor pertanian sehingga para petani dapat mengembangkan hasil pertanian serta dapat berkontribusi pada peningkatan produk domestik regional bruto untuk membantu serta membuat kebijakan daerah atau perencanaan serta evaluasi hasil pembangunan yang dapat menggambarkan kinerja para petani dalam perekonomian daerah, terutama sektor pertanian yang ada di daerah setempat. Kontribusi hasil penelitian terhadap perencanaan wilayah pedesaan adalah dikarenakan dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian merupakan dokumen yang penting bagi pemerintah daerah. Strategi atau rencana tersebut merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif bagi pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan strategi yang menjadi satu penentu keberhasilan tersebut adalah yang pertama, mewujudkan koordinasi antara industri pertanian di mana pemerintah sebagai fasilitator pembangunan. Yang kedua, menjalin kerjasama antara pemerintah dengan investor dalam pembiayaan pembangunan industri berbasis pertanian, terutama pertanian berbahan ikan darat. Yang ketiga, menyusun kebijaksanaan atau kebijakan investasi daerah, skema intensif dan disentatif untuk menarik perusahaan-perusahaan baru untuk membangun dalam industrialisasi pertanian. Yang keempat, mengembangkan kebijakan pembangunan yang dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik-konflik sosial. Yang kelima, mengidentifikasi masalah-masalah sosial melalui kajian dan perencanaan yang akurat, jelas, dan terarah. Dan yang terakhir adalah membangun semangat bekerja sama
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomiannya. Dari subsektor pertanian yang mencakup tanaman, bahan makanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan, berdasarkan model ekonometrika dapat signifikan digerakkan oleh pemerintah daerah dengan yang pertama, manajemen kelompok tani, yang kedua, manajemen sumber daya air, dalam hal ini adalah pengelolaan irigasi teknis. Yang ketiga, pengembangan investasi di sektor peternakan dan perkebunan. Yang keempat, revitalisasi organisasi ekonomi pertani, contohnya adalah koperasi unit desa. Berdasarkan simulasi model penyuluhan yang efektif terhadap kelompok tani, kemudian pengelolaan irigasi yang baik, dorongan pengembangan investasi dari sektor peternakan dan perkebunan, serta mempertajam fungsi KUD dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB sektor pertanian dari subsektor tanaman, bahan makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan.